بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيد الأنبياء وختم النبيين. Yang sangat saya muliakan Bapak Imam Desa Simpang Kanan Masjid Darul Ni'mah, yang sangat saya muliakan tuan-tuan guru, para alim ulama, serta pandai-kawan yang sangat saya hormati, Bapak Kepala Desa, Dusun, juga seluruh perangkatnya beserta dengan jajarannya yang sangat saya muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di masjid tercinta ini, Masjid Darul Ni'mah. Suara saya dengar, Bu? Dengar? Enak dari ini, Kak. Enak ini ya? Oh, ini aja lah. Dari. Ini lebih jelas suara saya. Ya, alhamdulillah. Ini aja kita pakai Bu ya kan? Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kuat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo Ibu, Bapak, kita kirimkan sholawat terbaik kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam kitab Sirah Nabawi dikisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya, mendekati dengan sakaratul mautnya, ketika itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Israel, malaikat pemutus kelezatan rasa, malaikat pencabut nyawa. Kemudian Rasul bertanya, "Ya Israel, aina Jibril?" Mana malaikat Jibril? Kok tak nampak dia? Dia sahabatku. Ini aku mau meninggal. Kok tak datang dia, kan gitu. Kemudian Israel akhirnya memanggil malaikat Jibril setelah datang ke tempat Rasulullah di rumahnya ketika itu. Kemudian Jibril bermuka, nggak mau nengok. Lantas Rasul bertanya, "Ya Jibril, kenapa kau bermuka padaku? Kenapa kau tak mau menengokku? Apakah wajahku terlalu hina untuk kau tengok? Terlalu jijik engkau tengok?"
Kenapa wajahku tak mau kau tatap? Kau sahabatku, selama ini kau yang menemani perjuangan dakwahku. Kaulah yang selalu membelaku, yang menemaniku, yang selalu di sisiku. Kenapa hari ini engkau bermuka ya Jibril? Kemudian ketika itu Bapak dijawablah oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, bukan aku tak mau menengokmu ya Rasulullah. Bukan karena wajahmu terlalu jijik untuk aku tatap, bukan karena wajahmu terlalu hina untuk aku tengok, tapi karena hari ini aku tak sanggup untuk menghadapkan wajahku kepada wajahmu ya Rasulullah. Tak sampai hati aku melihatmu ya Rasulullah, karena aku tahu hari ini engkau akan dipanggil oleh Allah. Ini hari terakhirmu ya Rasulullah. Mana sampai hati aku melihatmu ya Rasulullah. Ini yang membuktikan bahwa dua cinta terjalin antara malaikat dengan manusia. Segitu cintanya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sampai tak tega, tak sampai hati melihat Nabi Muhammad ketika itu. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah mencintai Rasulullah sedemikian rupa sampai segitunya? Ini kalau kita bicara dengan cinta, pasangan sehari-hari kita tak lain dan tak bukan adalah keluarga. Ini izin Bu, saya tanya dulu Bu. Oh Bu, izin saya tanya ya, Ibu cinta gak sama Bapak? Cinta. Dengar itu Pak. Ini Bapak sekarang saya tanya Bu ya, Bapak cinta dengan Ibu? Cinta. Alhamdulillah. Kalau misalnya Bu, Bapak meninggal, Bapak bersedih hati gak? Bapak, Ibu bersedih hati gak? Sedih Bu, nangis Bu ya? Nah, Bapak kira-kira kalau Ibu meninggal nangis gak Pak? Bu, oh Bu, apa saya tertekan ini Bapak di rumah sampai tak mau menjawab Bu? Allah. Tapi Rasulullah ketika itu meninggal, tak sampai hati Jibril menatapnya. Begitu cintanya malaikat Jibril sampai tak mau pisah dengan Rasulullah. Kemudian Ibu, malaikat Jibril pun ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, mali indallahi minal karamah. Kata Rasulullah, ya Jibril, mali indallahi minal karamah. Apa yang akan Allah kasih untukku indallah, di sisi Allah, minal karamah, daripada kemuliaan. Kalau bahasa kitanya, apa balasan yang akan Allah kasih untukku ya Jibril? Dan ini manusiawi pertanyaan ini Bu. Ibu lah, berkorban Ibu mau nyuci baju Bapak di rumah, mau menggosok, merawat anak, didik anak, melakukan pekerjaan rumah semua. Pasti ada yang Ibu minta. Minimal setiap bulan kan setor Bapak sama Ibu ya kan Bu ya. Minimal kan gitu. Bapak juga kerja seharian Pak ya. Minimal kan ada imbas yang kita ambil. Apa balasan? Kalau kita kerja, pergi pagi tak pulang-pulang, pergi pagi bahkan sampai berbulan-bulan baru pulang, ngapain? Pasti kita untuk mengambil balasan apa? Minimal gaji kan gitu Pak ya. Dan ketika Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mali indallahi minal karamah, apa yang akan Allah kasih untukku ya Jibril? 63 tahun aku berjuang di dunia ini, aku berdakwah, dihina aku sabar, dicaci maki aku sabar, dilempari batu aku sabar. Ketika aku lagi sholat, begitu angkat takbir Allahu Akbar, datang orang kafir Quraisy melempariku dengan kotoran, melempariku dengan tai. Aku sabar ya Jibril. Anakku yang menangis Siti Fatimah di rumah, tak sampai hati melihat ayahnya diperlakukan seperti itu ya Jibril. Mali indallahi minal karamah, apa yang akan Allah kasih untukku ya Jibril? Ini kan pertanyaan manusiawi Bu ya. Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril. Nah, ini kita simak jawabannya. Ya Rasulullah, innal malaikata yasuffuna sufufan liyantaziru dirruh. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, sesungguhnya para malaikat yasuffuna sufufan, akan menunggu kedatangan ruhmu, bersop-sop. Yasuffuna sufufan, berbaris-baris, artinya bersop-sop sampai hari kiamat. Tapi apa jawab Rasulullah ketika itu? Ini yang menarik di sini. Ya Jibril, bukan untuk
Kemudian kutanya, itu dia. Mali ummati. Apa yang akan Allah kasih untuk umatku? Makanya kewajar ketika Rasulullah di akhir hayatnya, kalimat yang terakhir keluar di bibirnya yang mulia, ummati, ummati, dan ummati. Sebegitu cintanya Rasulullah dengan umatnya. Nah, maka hari ini dengan kisah yang kami kutip dari kitab Sirah Nabawi, kami mengajak ayah, bunda, ibu-ibu, bapak-bapak semua, yuk lebih kita cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah itu yang menghantarkan kita sehingga nanti diizinkan oleh Allah kita mendapatkan syafaatnya. Terlebih kalau diizinkan Allah nanti kita berjumpa langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ibu, bapak yang dimuliakan Allah, ini pasca banjir kita mengalami cobaan yang luar biasa. Saya sendiri mengalami cobaan yang luar biasa, Bu. Kita sini semua mengalami cobaan yang sama ya, banjir. Dulu tahun 96 Pak pernah terjadi banjir. Tahun 96, 95. Kemudian tahun 2004 tsunami. Nyampe juga kemarin waktu itu, Bu ya. Kemudian tahun 2006 pernah terjadi banjir bandang, Pak. Kemudian 2022 sampai 2000 berikutnya ini terakhir 2025 banjir terbesar. Banyak di luar prediksi, di luar perkiraan orang. Oh mungkin ini banjir kayak tahun 2006. Makanya berapa banyak lembu yang mati, kambing yang mati, ratusan, ribuan bahkan. Berapa banyak orang yang karena berpikir, oh patokannya banjir tahun 2006, di luar prediksi, akhirnya banyak mengalami kehilangan. Nah sekarang ini kan dua hal yang membuat terparah. Izin ibu, ayah, bunda, dua hal ini yang membuat parah. Apa itu? Yang pertama, karena adanya penebangan hutan. Yang kedua, karena adanya alih fungsi hutan. Maka benarlah firman Allah yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 41, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadinya kerusakan fil barri, di darat, wal bahri, dan lautan. Semua itu karena ulah tangan manusia itu sendiri. Ya, sebetulnya ini bentuk kasih sayang Allah. Ya. Kalau kita kaji lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 155, kita akan sering dengar di masjid pengumuman, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam, kita jawab sama-sama, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kan gitu pengumuman di masjid. Ternyata ayat itu yang dibacakan oleh yang memberikan pengumuman terletak dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 156. Nanti kita tengok sendiri. Tapi sebelum 156 ada 155. Apa itu bunyinya? Izin. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Nah, ini yang mau kita bahas malam ini. Wala nabluwannakum, kata Allah, kami pasti akan menguji kamu. Bisyai, dengan sesuatu. Dengan apa Allah uji? Minal khauf. Yang pertama khauf, rasa takut. Bukankah waktu banjir kita ketakutan? Ya, di sini di mana mesti kita, Bu? Di atas ya. Iya. Minal khauf, rasa takut. Kita ketakutan. Ini santri-santri saya di Masjid Suhada itu ada 50 orang, Bu. Belum sempat dijemput oleh wali santri, Pak. Terkepung oleh air dari asrama putri. Ini yang putri-putra saya dalam 50. Naik ke Masjid Syuhada, di atasnya itu tinggal separuh lagi ke atas, yang sisa separuh bawah udah air semua. Ketakutan mereka. Kemudian dengan apa Allah uji kita waktu itu? Walju', lapar. 3 hari 3 malam santri saya tak makan, tak minum, tak ada yang bisa dimakannya karena nggak sempat menseptikan penyelamatan ketika itu. Ya. Kemudian dengan apa lagi Allah uji? Wa naqsim minal amwal, kehilangan harta. Ya. Kehilangan harta benda. Berapa banyak harta kita yang terendam? Mobil, sepeda motor, rumah dengan perabotannya, itu benar-benar ujian dari Allah. Wal anfus, kehilangan nyawa. Berapa banyak orang yang kehilangan jiwanya, kehilangan nyawanya. Kalau ada laki-laki kemudian dia punya ayah, meninggal ayahnya, disebut laki-laki itu anak yatim. Emaknya meninggal, piatu. Dua-dua meninggal, yatim piatu.
Kalau suami kehilangan istrinya, jadilah suaminya duda. Ya kan? Kemudian istri kehilangan suaminya, janda. Tapi bagaimana ketika seorang orang tua kehilangan anaknya? Pernah nggak Bu dengar sebutan itu? Nggak pernah ya? Ibu kalau kehilangan anak ibu, meninggal anak ibu, ada nggak sebutannya untuk ibu? Nggak ada. Kenapa? Melambangkan begitu dalamnya kesedihan yang dirasa oleh orang tua itu. Fenomena banjir ini menghilangkan nyawa. Ada yang kehilangan orang tuanya, ada yang kehilangan istrinya, meninggal anaknya. Kesedihan yang nggak bisa kita gambarkan bagaimana ini. Kemudian dengan apa lagi Allah uji? Wathamarat. Wathamarat itu diartikan sebagai tanaman yang menghasilkan buah, atau kita bahasakan ladang. Dalam kitab tafsir Al-Jalalain disebut seperti itulah penjelasannya. Ladang kita, sawah yang mau panen, kena banjir habis semua. Wabashir sabirin. Dan kata Allah, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Nah, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sabar. Sama-sama kena uji kita, Bu. Ustaz kena uji rupanya, kena uji, Bu. Saya tinggal di pondok pesantren Dayah Tahfiz Quran Syuhada. Begitu air naik, saya langsung berangkat. Alhamdulillah masih diselamatkan Allah. Pasca surut, datang saya ke Masjid Syuhada. Karena saya tinggalkan sepeda motor dengan kuncinya sama salah satu ustadz di situ. Saya cuma satu, nengok, masih selamat nggak itu sepeda motor, Bu? Ternyata masih selamat, alhamdulillah masih ada. Saya coba angkat, Pak. Nggak sanggup saya sendiri ngangkatnya, Pak. Saya telepon Wakurikulum, Ustadz, tak tolong angkat, bantu dulu saya. Datanglah dia, kami angkat dulu. Nggak sanggup, lumpur segini. Haus sekali waktu itu, Bu. Nggak ada air minum. Di mana-mana abu dan debu, licin lagi jalan waktu itu. Bingunglah saya. Saya lihat di stang sepeda motor tuh ada plastik warna putih, isinya hitam, Pak. Oh, cocok ini kopi, saya pikir. Saya ambil, saya cium. Astagfirullah, saya campakkan langsung, Bu. Rupanya isinya tai. Tai mencet lagi, ya Allah. Nggak selera makan seperti itu, Pak. Terbayang saya, Allah. Santri di Syuhada itu mungkin dah sesak kali gak tahan, dia nampak ada plastik dibuangnya, dicampakkannya. Kebetulan kena sepeda motor saya, sialnya saya ambil. Saya cium kayak gini, ya Allah, botol-botol, tai pencet, Bu. Kayak gitu lah. Tapi yang saya syukuri adalah, alhamdulillah kita semua di sini selamat. Ini yang harus kita syukuri. Ya, bukankah banjir ini Allah tunjukkan fenomena yang luar biasa? Bagaimana satu desa, daerah sekumur itu habis semua kenaan banjir itu, ya kan? Gak ada yang sisa, Pak. Rumah di situ, beton, rumah kayu semua habis. Cuma satu yang selamat. Apa itu? Masjid. Cuma masjid yang selamat. Bagaimana kemudian ketika di pondok pesantren Darul Mukhlisin, andaikan itu tak menahan kayu gelondongan yang jumlahnya ribuan, entah bagaimana sebuah simpang, luar biasa. Maka di sini iman kita pun teruji. Nah, prinsipnya orang beriman ini balik ke ayat 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan nanti akan pulang kembali kepada Allah. Yang mau saya bilang adalah, coba bayangkan tukang parkir ayah bunda. Macam mana orang tukang parkir? Bukankah banyak sepeda motor yang dia jaga, ya kan? Dari berbagai jenis, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, semua merek lain. Mobil berapa banyak jumlah mobil yang dia jaga, tapi tak ada yang diletakkan dalam hatinya. Nah, maka prinsip orang beriman, dulu saya lahir ke dunia ini tak ada bawa apa-apa. Hari ini kita diambil semua oleh Allah. Nah, santai aja, nggak perlu stres-stres sekali. Karena kita sadar semua titipan, tak ada kita letakkan dalam hati. Tapi menangis juga kita kehilangan itu, ya wajar, manusiawi. Bagaimana Rasulullah ketika kehilangan istrinya? Ini kemarin kita adakan peringatan acara Isra Mi'raj, itu kan dikupas sebelum Rasul berangkat ke Sidratul Muntaha, sebelum terjadinya Isra Mi'raj. Kan Rasul mengalami dua hal kehilangan itu. Kehilangan siapa? Istrinya tercinta, Siti Khadijah, menangis jatuh air matanya. Bagaimana mungkin kita tak menangis ketika kita kehilangan keluarga kita?
Ya, saya hari ini pun cukup bersedih. Kenapa? Masuk bulan suci Ramadan ini, tak ada lagi mak saya. Dulu saya pergi ceramah mana-mana, saya cium, saya salam mak saya. Masuk Ramadan ini, tak ada lagi yang mau saya salam. Paling ayah saya yang saya salam. Kita semua mengalami ujian yang sama. Tapi jangan menyerah. Itu yang maksud saya. Kita harus tetap kuat. Kita harus tetap semangat. Karena janji Allah pasti inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan, di balik kesulitan, akan Allah kasih kemudahan dan Allah kasih jawaban. Ini dalam 1 minggu pasca banjir, Bu, itu terjadi kebakaran di Semadang. Ustaz kok tahu? Ya karena memang rumah saya ketika itu di Semadang dan saya pun mengungsi di Semadang, Bu. Itu malam Kamis saya lewat, api berkobar. Kata informasi dari Dato itu ada 11 rumah yang terbakar, 9 yang parah, Pak. Besoknya hari Jumat. Hari Jumat, Bu, saya sholat Jumat di situ. Disuruh oleh Pak Imam waktu itu, Pak Imam Ponijen namanya, Ustaz naik. Tapi sebelum Ustaz naik, tolong sampaikan ini, Pak. Apa itu, Pak? Kami begitu semua rumah udah habis, cuma satu yang selamat yang kami jumpai, Al-Quran. Hanya 1 lembar, lainnya semua udah hangus gosong. Itu pun ketika diangkat seperti ini, bentuknya sudah hitam seperti karbon, dihembus hilang, tapi masih sempat terbaca kami. Allah Akbar. Saya buka, apa itu Pak surahnya? Ternyata kata Pak Imam itu surah Al-Ahqaf ayat 26, 27 dan 28. Langsung saya buka HP, saya cek isinya buat kita merinding, Pak. Ternyata nanti kita bisa baca bersama dalam surah Al-Ahqaf itu kata Allah, ini kesimpulan yang saya sampaikan. Kami berikan kamu kemuliaan, kami berikan kamu kedudukan, kami berikan kamu kelimpahan rezeki. Tapi kami ambil kembali, kami hancurkan semua itu. Tujuannya cuma satu, la'allahum yarji'un, agar kita kembali mengingat Allah, agar kita kembali banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Mungkin dosa kita banyak pada Allah, dan ini teguran yang konkret sekaligus cobaan yang nyata. Sejauh mana kesabaran kita diuji oleh Allah. Dibalik ke masing-masing. Momennya pas Lebaran bentar lagi. Ini masih awal Ramadan. Mudah-mudahan Lebaran nanti kita kembali menjadi suci dan bersih. Maka di Ramadan ini banyak-banyak mengucap istighfar kepada Allah. Bu, lagi duduk nyantai, lagi masak pun ya, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunkan dosa-dosaku. Kata Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini kalau kita terjemahkan bahasa kita, Pak, siapapun yang dalam hadis itu disebut man qoma ramadana imanan wa ihtisaban. Nah, kita terjemahkan dalam bahasa kita, siapapun. Kalau dari teks artinya, Pak, disebut man shoma, barang siapa. Saya nggak setuju kalau barang siapa. Ya kalau barang siapa berarti kita masih nanya, ini barang punya siapa, kan gitu ya. Nyari kita, ini siapa yang punya barang? Tapi lebih cocok kita artikan man shoma, siapapun. Ya, saya, bapak, ibu semua berhak mendapatkan ini. Kata Rasulullah, siapapun yang berhasil sungguh-sungguh melaksanakan yang namanya puasa karena Allah, tarawih kita ini niatnya karena Allah, kita beribadah mengaji Al-Quran karena Allah, kita berzikir karena Allah, hadir di masjid Babun Nikmat ini semua karena Allah, beramal ibadah kita niatkan karena Allah dengan yakin dan sungguh-sungguh, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Mudah-mudahan kita semua diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta sama-sama kita kuat. Kita tak minta sama Allah bahwa ya Allah udahi coba ini, enggak minta gitu ya. Kita enggak minta sama Allah cukup sampai di sini ya Allah, kami enggak kuat lagi, kami enggak sanggup, enggak gitu bahasa kita, Bu. Tapi bahasa kita kepada Allah, ya Allah, tidak apa-apa cobaan ini kami rasakan ya Allah. Mau seberat apapun ujian itu ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah. Cuma itu kami minta, berikan kami kekuatan agar kami mampu, agar kami sanggup dan bisa melewati segala ujian, cobaan yang Engkau berikan ini ya Allah. Itu
Mudah-mudahan kita semua bisa kuat, dan Tamiangku ini mudah-mudahan kita cepat pulih bersama. Kita nggak sendiri, ada Allah. Kita yakin pada Allah. Dan alhamdulillah datangkan tentara-tentara Allah melalui tentara manusia. Saya nggak mikir kayak mana cara bersihkan sekolah nih. Rupanya dikirim Allah bantuan, orang TNI masuk, relawan yang lain masuk, orang Wika masuk. Ini saya lihat pun jalan masih ada TNI yang membersihkan, Bu ya. Ini kan bantuan dari Allah. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini kiranya bermanfaat buat kita semuanya, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulan dari yang saya sampaikan ini cuma dua. Yang pertama, mudah-mudahan fenomena banjir hari ini bisa lebih menguatkan iman kita kepada Allah. Yang kedua, banyak-banyak kita istighfar, bertaubat kepada Allah. Hidup nggak ada yang tahu sampai kapan. Tapi mudah-mudahan dengan kita banyak berbuat baik, banyak-banyak istighfar, tak kenal waktu, tak kenal tempat, meskipun kita lagi masak, meskipun kita lagi nyuci, meskipun bapak kita lagi kerja, kalau kita hidupkan zikir dalam hati, astagfirullah, 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 lagi jalan kita Allah, Allah, Allah. Mudah-mudahan nanti sesuai sama seperti yang kita doakan. Allahumma ja'alna ya maulana fi syahrina hadha. Kemudian Allahumma ja'al akhir kalamina, ya Allah jadikan akhir kalam kami dapat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau nanti sanggup kita mengucapkan kalimat akhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, kita akan masuk dalam surga. Tapi mengucapkan itu perkara berat, nggak mudah. Kalau kita kira hari ini kita bakal tua nanti mati, nggak juga. Karena ajal itu nggak ada yang tahu. Tapi ketika kita sering melakukan zikir dalam hati, mengucapkan la ilaha illallah, itu nanti dikasih kemudahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu malam ini izinkan saya tutup dengan doa. Sebelum kita tutup dengan salam, yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah, kita istighfar kepada Allah. Kemudian doa yang serius, minta yang serius kepada Allah. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma rabbana zalamna, ya Allah kami zalim pada diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tak mengampuni kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka jadilah kami orang yang merugi. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunkan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, segala salah, dosa dan khilaf kami ya Allah. Ampunkan dosa orang yang duduk di samping kanan kiri kami ya Allah. Ampunkan dosa orang yang pernah kami kenal dan maupun yang belum kami kenal, yang akan kami kenal juga ya Allah. Ampunkan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ampunkan dosa orang yang pernah berbuat baik dan berjasa dalam hidup kami ya Allah, yang pernah menolong kami, membantu kami, mengulurkan tangannya menolong kami ya Allah. Ampunkan pula dosa orang yang berbuat jahat
menzalimi kami, menggosipi kami, memfitnah kami ya Allah. Ampunkan semua dosa orang itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Melalui keberkahan majelis ilmu, kami yakin malaikat Jibril sesuai dengan pelajaran yang pernah kami pelajari, malaikat Jibril sanggup menghitung seberapa banyak buih di pantai dan di lautan. Malaikat Jibril sanggup menghitung seberapa banyak bintang yang di langit. Malaikat Jibril sanggup menghitung seberapa banyak dedaunan yang ada di pepohonan. Tapi malaikat Jibril tak sanggup menghitung seberapa banyak pahala orang yang hadir menghadiri majelis ilmu ini ya Allah. Melalui keberkahan majelis ilmu yang kami lakukan hari ini, peringatan mengenang Rasulullah, kemudian kami melaksanakan sholat tarawih, siangnya kami berpuasa, malamnya kami istighfar, meminta ampun padamu ya Allah. Melalui keberkahan majelis ilmu malam ini, kami meminta hanya kepadamu ya Allah. Kalau tidak kepadamu kami meminta, kepada siapa lagi kami meminta ya Allah? Sesuai ayat yang kami baca, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon meminta ya Allah. Kami meminta, kami mohon padamu ya Allah, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak rahimnya, tumpah darahnya, bercucuran air matanya, menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan tiduran kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan makanan minuman kami. Ampunkan ibu yang selalu menahan untuk beli baju baru, beli sepatu baru. Dia tahan semua keinginannya untuk mengabulkan apa yang kami minta. Ampunkan pula seorang lelaki yang nama kami dibintikan dengan namanya. Itulah ayah kami ya Allah, yang pertama sekali mengajarkan kami kalimat tauhid. Laki-laki diazankan, perempuan diiqamahkan dengan kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah. Dengannya kami kenal Engkau adalah Tuhan kami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabimu, nabi kami ya Allah. Ampunkan ayah yang kami sering salah paham dengannya ya Allah. Ampunkan ayah yang selalu bertanya kabar melalui lembutnya lisan ibu, yang selalu memberikan uang saku melalui lembutnya tangan ibu, yang selalu nampak cuek dan tak peduli padahal hatinya selalu memikirkan anak-anaknya. Ampunkan ayah yang terlalu pandai menyembunyikan segala penyakitnya, segala beban hidupnya, segala masalahnya. Ia tahan semua itu ya Allah. Ia simpan baik-baik dalam hatinya, tak pernah ia keluh kesahkan ya Allah. Ia hanya bercerita kepadamu ya Allah. Ampunkan ayah dan ibu yang bahkan rela mengutang demi anak-anaknya ya Allah. Ampunkan ayah dan ibu yang bahkan rela mengambil jalan yang haram untuk anak-anaknya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika hari ini orang tua kami sakit, sembuhkanlah. Jika hari ini mereka susah, mudahkanlah. Jikalau hari ini mereka sedih, bahagiakanlah. Jika hari ini mereka banyak hutang, berikan limpahan rezeki agar mampu melunasi hutangnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika Engkau hendak ambil nyawanya, kami mohon lembutkan urusan itu ya Allah. Jangan sampai sakaratul maut itu menyiksanya ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana dulu menjaga kami ketika kecil, merawat kami ketika sakit dengan penuh kasih sayangnya. Sayangi mereka sebagaimana yang tak pernah jorok dan jijik membasuh kotoran dan najis kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana dulu menjaga kami, mengantarkan kami di depan pintu rumah hendak berangkat ke sekolah dengan senyuman yang indah. Sayangi mereka sebagaimana yang rela menjadikan tubuhnya, badannya sebagai
menggigit kami ya Allah. Kami mohon jika Engkau hendak ambil nyawanya, lembutkan urusan itu ya Allah. Jangan sampai sakaratul maut menyiksa ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang telah Engkau panggil, lapangkan kuburnya ya Allah. Ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Seluruh orang mengatakan mereka telah tiada, tapi bagi kami mereka masih ada ya Allah. Setidaknya masih ada dalam hati kami ya Allah. Izinkan kami jadi anak yang berbakti untuknya. Izinkan kami selalu mendoakan mereka. Izinkan segala amal ibadah yang kami lakukan hanya untuknya. Berkahkan hidupnya ya Allah. Sampaikan amal ibadah kami ini untuknya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Kalau tidak padamu kami minta kepada siapa lagi kami memohon ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kuatkan kami pasca banjir ini ya Allah. Semua milik-Mu ya Allah. Yang Engkau titipkan pada kami, yang Engkau ambil ya Allah. Kuatkan kami ya Allah. Kami tak minta cobaan ini Engkau kurangi. Kami tak minta cobaan ini Engkau sudahi. Kami hanya minta berikan kami kekuatan, berikan kami kesanggupan agar mampu melewati segala ujian ini ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Hari ini kami masih ingat orang tua kami. Sebelum puasa kami masih sempat silaturahim. Sebelum puasa kami masih sempat ziarah ke makamnya. Kami khawatir nanti anak kami tak ingat kami ya Allah. Dulu kami mandikan mereka sampai mereka bisa mandi sendiri ya Allah. Dulu kami pakaikan mereka baju sampai mereka bisa pakai baju sendiri ya Allah. Kami hanya minta satu ya Allah. Ketika kami nanti mati, mereka yang akan memandikan kami, mereka yang akan mengkafankan kami, dan mereka bersedia untuk mendoakan kami ya Allah. Bukakan pintu hati anak-anak kami agar mereka selalu tertaut dan dekat dengan-Mu ya Allah. Berikan hidayah kepada anak-anak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alaika tawakkalna, hanya padamu kami bertawakal. Wa alaika nabna wa ilaikal masir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم. آمين يا مجيب السائلين. دعونا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. وآخر دعوهم عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.